Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil artikel yang telah kami buat mengenai judulnya yaitu Upaya Peningkatan Hasil Belajar melalui Model Pembelajaran PJBL Berbantuan Media Berbasis SAK pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Di sini saya Adina Rusti Rohmah, NIM akhir 420, dan rekan saya Muhammad Rezal Muhaimin, NIM akhir 459. Pada bab 1, kita akan membahas tentang mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Latar belakang, proses pembelajaran tidak terlepas dari model media, metode, dan hasil belajar. Berdasarkan observasi yang kami lakukan di SDN 5 Sekuro pada kelas 5, guru belum menggunakan media dan untuk model pembelajaran belum diterapkan secara maksimal. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 5 serta observasi di SD Negeri 5 Sekuro, hasil belajar siswa masih cukup rendah. Banyak dari peserta didik yang nilainya masih di bawah KKM pada materi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sebuah inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran agar siswa memiliki minat dalam mengikuti pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya. Model dan media pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan kognitif siswa. Media pembelajaran berbasis Android sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar agar peserta didik mampu belajar secara mandiri sehingga terjadi peningkatan hasil belajar. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Apakah model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL berbantuan media berbasis SAK dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik? Tema 9 subtema 1 kelas 5 SDN 5 Sekuro tahun pelajaran 2020-2017. Sedangkan tujuan penelitian sendiri adalah mengetahui model pembelajaran Project Based Learning berbantuan media berbasis SAK dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Tema 9 subtema 1 kelas 5 SDN 5 Sekuro tahun pelajaran 2020-2021. Manfaat penelitian dari penelitian kita yaitu mampu meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan kreativitas siswa melalui media pembelajaran SAK dan sebagai upaya untuk mengimplementasikan proses pembelajaran di kelas agar aktif, kreatif, dan inovatif di kelas. Selanjutnya, pada bab kedua kita akan membahas tentang kajian pustaka, kerangka berpikir, hasil penelitian relevan, kemudian hipotesis tindakan. Kajian pustaka yang pertama ada hasil belajar. Hasil belajar merupakan pencapaian yang didapat dari proses pembelajaran yang telah dilakukan peserta didik. Model lebih PJBL, proses pembelajaran dengan menghasilkan sebuah proyek dengan mengekspos mereka ke masalah dunia nyata. Media berbasis SAK atau Smart Apps Creator merupakan salah satu media pembelajaran berbasis gawai Android di mana output yang dihasilkan dapat berupa APK atau aplikasi. Selanjutnya ada penelitian relevan. Yang pertama, Cahyani et al. Tahun 2019 terdapat peningkatan presentasi aktivitas belajar dan hasil belajar matematika merupakan dampak dari adanya tindakan yang dilaksanakan dalam siklus 1 dan siklus 2. Yang kedua ada Irvana et al. Tahun 2022 bahwa penerapan model pembelajaran PJBL efektif meningkatkan minat dan hasil belajar siswa karena terbukti dengan data yaitu dengan penerapan model PJBL rata-rata minat belajarnya lebih tinggi dibandingkan minat belajar siswa yang diajar tanpa model. Selanjutnya yang ketiga ada penelitian dari Khairuddin et al. Tahun 2021 dalam penelitiannya mengenai peningkatan hasil belajar selama pandemi COVID-19 dengan menggunakan SAK menunjukkan bahwa penerapan mobile learning menggunakan SAC efektif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kerangka berpikir pada kondisi awal, guru belum memanfaatkan model dan media dalam pembelajaran. Selanjutnya, guru belum memanfaatkan model dan media dalam pembelajaran. Tindakannya yaitu memanfaatkan model dan media dalam pembelajaran dengan menggunakan siklus 1. Dengan memanfaatkan model dan media secara kelompok besar atau tiap kelompok 5 siswa dalam pembelajaran.
Diduga melalui pemanfaatan media atau alat peraga dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia tentang iklan bagi siswa kelas 5 pada semester 2 tahun 2021-2022. Baik, slide berikutnya yaitu tentang hipotesis tindakan. Berdasarkan beberapa teori pendukung dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini adalah model pembelajaran PJBL berbantuan media berbasis SAC Smart App Creator pada materi iklan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik SD Negeri 5 Skuro. Oke, selanjutnya kita memasuki bab ketiga, yaitu yang pertama tentang setting penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 5 Skuro yang beralamat di Desa Skuro pada semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Untuk sasaran penelitian, subjek penelitian kita yaitu siswa kelas 5 SD yang berjumlah 20 siswa. Rencana tindakan, kita menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh Arkunto. Setiap siklus memiliki 4 langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Untuk teknik pengumpulan data kita yaitu yang pertama observasi, wawancara, dokumentasi, tes. Untuk selanjutnya yaitu analisis data. Dalam analisis ini akan dihitung nilai hasil belajar individu, rata-rata skor hasil belajar siswa, dan persentase rata-rata skor hasil belajar siswa. Masuki bab keempat yaitu hasil dan pembahasan. Dapat kita lihat tabel 2 yaitu tabel distribusi ketuntasan hasil belajar pada prasiklus dan siklus 1, yaitu perbandingan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 5 Skuro pada ranah kognitif dari prasiklus dan siklus 1. Bisa kita lihat pada tabel. Oke, yang nomor pertama yaitu skor sama dengan atau lebih besar dari 80, kita anggap kriterianya tuntas. Di dalam prasiklus yang tuntas 12 siswa, persentasenya 60%. Untuk yang tidak tuntas ada 8, yaitu nilainya kurang dari 80. Untuk persentasenya 40%. Dan untuk siklus 1 yaitu yang tuntas 19, yang tidak tuntas 1. Persentasenya yang tuntas 95% dan yang tidak tuntas 5%. Hasil tabel di samping menunjukkan adanya peningkatan mulai dari prasiklus meningkat pada siklus 1, sehingga tidak kita laksanakan siklus kedua. Baik, bisa diperhatikan atau dilihat tabel di samping, yaitu tabel histogram perbandingan ketuntasan klasikal, prasiklus, dan siklus 1. Berdasarkan diagram di samping, dapat kita ketahui bahwa terjadi perbandingan peningkatan terhadap ketuntasan siswa pada prasiklus dan siklus 1 dari 60% pada prasiklus menjadi 95%. Pada siklus 1 dengan ketuntasan klasikal adalah 80%. Dapat kita ketahui ya, itu yang tuntas 19 siswa pada siklus 1 dan yang prasiklus itu 12 siswa. Dan itu untuk persentasenya yaitu yang prasiklus 60%, yang siklus 1 95%. Untuk yang ketuntasan klasikal 80%. Selanjutnya tabel yang di bawahnya dapat kita lihat yaitu peningkatan besarnya skor maksimum, skor minimum, dan skor rata-rata pada prasiklus dan siklus 1. Bisa kalian lihat nilai maksimum dari prasiklus yaitu 90 meningkat pada siklus 1 menjadi 100. Untuk nilai minimumnya dari prasiklus yaitu 65 meningkat pada siklus 1 menjadi 72. Untuk rata-ratanya yaitu meningkat dari 77,5 menjadi 86. Oke, selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu ya. Untuk berdasarkan 3 penelitian terdahulu yang kami kaji, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang kami lakukan. Persamaannya terletak pada pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran project based learning lebih efektif serta meningkatkan hasil belajar peserta didik daripada pembelajaran tanpa menggunakan model.
Dan kami juga menemukan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini menggunakan model pembelajaran project based learning untuk mengukur hasil belajar siswa. Dalam proses pembelajaran, siswa diminta untuk membuat tugas proyek atau produk sendiri, di mana siswa mencari ide sendiri dengan dibantu dengan media berbasis Smart App Creator (SAC), yaitu mengenai materi pembelajaran yang kami uji serta berhubungan dengan materi yang dipelajarinya. Oke, selanjutnya kita memasuki bab kelima, yaitu kesimpulan dan saran ya. Yaitu kesimpulannya yaitu proses pembelajaran model PJBL berbantuan media Smart App Creator dapat meningkatkan hasil belajar siswa ranah kognitif yang ditunjukkan dari 19 siswa dan telah memenuhi indikator pencapaian yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan pada peningkatan rata-rata skor hasil belajar peserta didik dari kondisi awal 81,5 yaitu sedang ya, meningkat pada siklus 1 menjadi 92,4 yaitu tinggi. Sarannya yaitu penerapan model project based learning dapat digunakan sebagai alternatif dalam pemecahan masalah dalam pembelajaran pada siswa, yaitu penggunaan project based learning dengan berbantuan media Smart App Creator juga dapat dikembangkan pada mata pelajaran atau pembelajaran tematik sebagai rujukan pada penelitian selanjutnya. Berikut ini adalah daftar referensi atau daftar pustaka yang kita cantumkan.